Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya Siska Mahayati dalam YouTube channel saya. Tolong di subscribe ya ketika nanti kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Oke, saya akan lanjutkan. Kita di sini akan membahas tentang hubungan sosial. Apa sih hubungan sosial itu? Hubungan sosial itu adalah kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, misalnya saya dengan si Fulan atau saya dengan si Bella. Nah, itu adalah hubungan sosial. Nah, saya berinteraksi entah itu melalui smartphone, melalui percakapan langsung, bertemu langsung, atau melalui apapun. Nah, itu adalah hubungan sosial. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri hubungan sosial. Hubungan sosial itu ada tujuan tertentu. Sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Pelaku itu adalah kita dan orang lain tersebut. Komunikasi antara pelaku. Lalu kita menggunakan bahasa isyarat. Nah, oke, kita lanjut. Adanya dimensi waktu, misalnya kita menceritakan latar belakang kita atau kita bertemu dengan dia karena dulunya saya pernah ngapain. Akhirnya saya bertemu dengan dia di suatu tempat. Nah, akhirnya saya bertemu. Disitulah terjadinya hubungan sosial. Seperti itu. Jadi misalnya gini, saya bertemu dengan si Fulan pada zaman saya masih SD dan akhirnya kami bertemu lagi. Nah, itu adalah tetap berhubungan sosial. Saya berinteraksi dengan dia, saya mempunyai hubungan sosial dengan dia, si Fulan tersebut. Jadi akhirnya saya masuk dalam orang yang memiliki hubungan sosial dengan orang lain, seperti itu. Lalu perilaku kita sama atau tidaknya itu nanti akan terlihat. Nah, lalu ada lagi yang namanya komunikasi, adanya isyarat. Misalnya kita lagi ngomong tanpa berbicara, kita cuma berasa isyarat, orang sudah mengerti karena dia sudah terbiasa dengan kita. Nah, itu adalah hubungan sosial. Oke, kita lanjut. Bentuk-bentuk hubungan sosial. Hubungan sosial ada hubungan sosial asosiatif dan disosiatif ya. Jadi asosiatif itu adalah hubungan yang ke arah positif, sedangkan disosiatif ya, hubungan sosial disosiatif itu adalah hubungan ke arah negatif. Apa sih itu asosiatif? Misalnya nih, saya Nindya bertemu dengan si Fulan atau si Bella misalnya gitu. Bella ini arahnya ini ke arah yang baik, dia mengajarkan atau memberitahu saya tentang ayo kita sering-sering mengaji, ayo kita sering-sering sholat, itu kalau dalam agama Islam ya, seperti itu. Jadi itu adalah hubungan sosial yang positif. Namun kalau saya bertemu dengan si Fulan, ternyata Fulan ini anak geng motor atau misalnya anak yang jarang mengerjakan ujian, jarang mengerjakan PR. Nah, saya akan terpengaruh dengan si Fulan ini dan akhirnya saya ke arah yang negatif karena saya terlalu ke arah negatif tersebut, mengikuti gerak-geriknya. Jadi ketika kita menemukan lingkungan hubungan sosial yang seperti itu, yang ke arah negatif, ada baiknya kita jauhi atau tidak terlalu dekat dengan si Fulan ini, tapi kita dekati si Bella ini yang dia merupakan anak yang rajin, yang semangat dalam belajar, yang mengajarin kita tentang agama lebih dalam. Kalau saya sebagai muslim seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman yang ada di YouTube saya. Nah, lalu ada yang namanya toleransi. Kita sebagai umat beragama muslim ya dan beragama lain di Indonesia itu toleransi, saling menghargai, saling kita ada hubungan karena kita hidup di Indonesia. Indonesia itu menghargai namanya suku dan beragama. Jadi kita jangan membeda-bedakan nih. Ketika kita berteman dengan si B misalnya gitu, ternyata dia agamanya beda ya dengan agama kita. Tidak apa-apa, kita tetap berteman, tapi mungkin kita lebih memperbanyak teman di agama yang sama agar tertular untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan ajaran agama kita. Namun ketika kita punya teman yang memang beda agama, tetap kita berteman, kita baik sama dia, kita bersilaturahmi juga sama dia ya. Siapa tahu ya kita bisa mengajarkan dia ke arah yang positif, yang tadi kita masuk dalam asosiatif ya, bukan disosiatif. Kita tetap baik sama dia, tidak menghindari, kita tetap berbaik sangka, kita tetap berbaik sama dia, tidak merasa paling benar. Nah, itu adalah hubungan sosial yang baik ya. Kita saling menghargai, saling toleransi antara umat beragama. Nah, seperti itu. Jadi jangan merasa paling benar. Nah, apakah agama mempengaruhi hubungan sosial? Sangat.
Nah, kenapa seperti itu? Karena dalam agama itu ada aturan-aturan yang dibuat sedemikian rupa yang pastinya berbeda antara agama satu dan agama lainnya. Namun, kebaikan yang diajarkan oleh agama tersebut pasti sama. Namun, aturan-aturannya berbeda. Misalnya, saya sebagai muslim saya menggunakan hijab, ya diwajibkan dalam agama kami untuk menggunakan hijab. Sedangkan di agama lain belum tentu. Nah, itu adalah agama mempengaruhi hubungan sosial. Nah, jadi sama saja dengan agama lain pasti mengajarkan kebaikan. Namun di dalam agama tersebut ada yang namanya aturan-aturan, ya aturan-aturan dalam agama tersebut yang di nanti diinfokan atau diberitahukan, disiarkan ke umat-umatnya seperti itu. Contohnya cara berbagi, ya tadi saya kasih tahu ya, cara berpakaian antara saya misalnya dengan teman saya yang beda agama itu berbeda. Nah, kalau Islam kan lebih tertutup seperti itu, lebih misalnya nih menggunakan jilbab, ya bajunya harus longgar dan sebagainya. Itulah yang diatur dalam agama Islam. Nah, terus masalah kedisiplinan, kalau di Islam itu ada namanya sholat 5 waktu. Kita diajarkan untuk tepat waktu dalam sholat. Nah, itu adalah mengajarkan kita untuk disiplin. Nah, itu kalau dalam agama Islam. Kalau agama kita berbeda, bagaimana nih? Ya, itu ada di dalam ajaran agama masing-masing. Ya, itu ada tata caranya, ada cara berperilakunya, seperti itu. Tujuan agama mempunyai tujuan menjadi tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup baik itu di dunia ataupun di akhirat sebagai bekal dalam kehidupan di tahap yang selanjutnya, ya. Jadi misalnya gini, misalnya saya itu dilahirkan dalam agama Islam. Nah, ketika saya dilahirkan dalam agama Islam, saya harus mengikuti norma-norma tuntunan aturan dalam Islam. Itu sudah di dalam Al-Quran itu sudah ada aturan-aturan itu. Nah, itu yang saya ikuti, saya pelan-pelan saya pelajari dari kecil sampai sekarang. Tuh, kayak misalnya sholat itu kewajiban oleh umat Islam, ya. Atau puasa itu kewajiban sebagai umat Islam, puasa misalnya puasa di bulan Ramadan seperti itu. Ketika kita tidak puasa menggantinya seperti apa, itu ada aturan yang sudah dalam Islam, itu sudah diatur dalam Al-Quran. Nah, itulah yang ada di tujuan agama, ya. Jadi di situ ada aturan-aturan yang dimana itu aturan itu berasal dari Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau misalnya di agama lain itu juga akan ada seperti itu. Oke. Fungsi agama, ya. Fungsi agama di sini, ya. Yang pertama mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia. Jadi kita punya pandangan nih ketika kita misalnya memeluk agama. Misalnya saya sebagai agama Islam, saya jadi punya pandangan-pandangan tentang Islam. Saya diajarkan dari teladan-teladan Nabi kami, ya Rasulullah SAW, ya. Terus habis itu dari Nabi kami, ya. Terus dari mana-mana, ya, dari misalnya ajaran-ajaran agama kami yang terdahulu yang dalam dalam tuntunan Islam kami. Nah, seperti itu. Jadi ada pandangan-pandangan yang dari